Nah, itulah menariknya. Dalam belajar sejarah, tanamkan dalam diri kalian, kok bisa ya di zaman itu seperti itu? Kok bisa ya di zaman itu seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Guru Sejarah. Kali ini kita akan kembali lagi belajar sejarah secara bersama-sama. Kemarin kita sudah mempelajari materi sejarah terkait konsep dasar sejarah. Kali ini kita akan langsung mempelajari materi pelajaran sejarah yang selanjutnya, yaitu masa praaksara. Apa itu masa praaksara? Ada yang tahu? Yap, praaksara tersusun dari dua kata, di mana pra artinya adalah sebelum, aksara adalah artinya tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara istilahnya juga sama dengan nirleka, yaitu nir itu artinya tidak ada, leka itu artinya tulisan. Jadi, masa di mana kita mempelajari sejarah, namun manusia belum mengenal tulisan, atau masa kita mempelajari sejarah di mana belum ada peninggalan-peninggalan tulisan, tapi sudah ada kebudayaan di sana. Nah, masa praaksara ini sebelumnya dikenal dengan istilah prasejarah. Hanya saja prasejarah kurang relevan karena pra itu sebelum, sejarah itu masa lalu. Jadi sebelum ada masa lalu. Padahal di situ sudah ada masa lalu yang dipelajari, yaitu berupa kebudayaan. Hanya saja belum ada tulisan. Makanya dalam pelajaran sejarah Indonesia, kita ubah istilahnya menjadi masa praaksara, seperti itu. Nah, masa praaksara ini mulai dipelajari oleh peneliti asing pada tahun 1920-an, yaitu oleh Van Heckeren, Van der Hoek, dan Sten Kallenfils. Susah banget ini kata-katanya. Sten Kallenfils, seperti itu. Nah, mereka, para peneliti ini membagi masa praaksara dalam dua pembabakan. Pembabakan yang pertama adalah zaman batu. Nah, pada masa zaman batu ini juga masih terbagi lagi menjadi dalam 4 pembabakan. Yang pertama zaman batu tua atau biasa disebut dengan Paleolitikum, kemudian zaman batu tengah biasa disebut dengan Mesolitikum, zaman batu muda disebut dengan Neolitikum, dan zaman batu besar disebut dengan Megalitikum. Untuk mudah mengingatnya, kalian bisa membuat singkatan seperti Lemesnega. Apa itu Lemesnega? Nah, Le Paleolitikum, Mes Mesolitikum, Ne Neolitikum, Ga Megalitikum. Itu adalah zaman batu. Nah, selanjutnya adalah masa zaman logam. Terbagi dalam 3 pembabakan, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi. Enak ya ini dalam bahasa Indonesia. Tembaga, perunggu, besi. Nah, masa zaman praaksara ini akan kita pelajari, di mana kita mempelajari masa praaksara ini tanpa tulisan karena belum ada peninggalan tulisan. Yang akan kita pelajari adalah kebudayaan-kebudayaannya, atau apa yang sudah mereka buat di masa itu, di masa di mana belum ada tulisan tapi sudah ada kebudayaan. Nah, pertanyaan adalah, kok bisa ya? Kok bisa mempelajari sesuatu tapi belum ada tulisan? Nah, terus mencari tahunya di mana? Nah, inilah. Mari kita sudah mempelajari konsep dasar sejarah, di mana sejarah itu memerlukan ilmu bantu lainnya. Nah, ini nanti kita akan mempelajari sejarah dengan ilmu bantu arkeologi. Jadi oleh para arkeolog ini sudah ditentukan zaman-zamannya. Nah, orang sejarah tinggal mengolah datanya menjadi sebuah pelajaran sejarah. Nah, itulah menariknya. Dalam belajar sejarah, tanamkan dalam diri kalian, kok bisa ya di zaman itu seperti itu? Kok bisa ya di zaman itu seperti ini? Itulah yang akan membuat kalian menjadi semangat dalam belajar sejarah. Langsung saja yuk kita masuk ke dalam materinya. Baik, kita masuk ke zaman batu. Zaman batu yang pertama adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada masa Paleolitikum ini, manusia masih hidup dalam kondisi nomaden atau berpindah-pindah, di mana mereka masih hidup dalam kondisi bergantung pada alam atau food gathering. Jadi makan masih mencari di alam, bergantung pada alam. Kalau memang makanan sudah tidak ada, mereka berpindah tempat. Nah, pada masa Paleolitikum ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, di mana hasil kebudayaan mereka yang masih bisa ditemukan adalah seperti peralatan-peralatan yang masih cukup sederhana dari bebatuan, seperti kapak genggam atau chopper yang digunakan untuk mencari makan ataupun untuk membelah makanan. Kemudian ada juga kapak perimbas yang digunakan untuk merimbas, memahat kayu maupun batu, dan alat-alat dari tulang binatang seperti tanduk rusa, kemudian
tombak yang bergerigi dari tulang-tulang digunakan untuk berburu, dan serta yaitu peralatan-peralatan serpihan batu seperti flex dari batu kalsedon digunakan untuk mengupas buah. Nah, pada masa ini juga ditemukan fosil-fosil makhluk purba, diantaranya yaitu Meganthropus paleojavanicus, Meganthropus robustus, Meganthropus erectus, Homo solensis, dan Homo wajakensis. Jadi bersama dengan kebudayaan tadi ditemukan fosil-fosil makhluk purba tadi. Jadi diperkirakan memang peralatan itu digunakan oleh makhluk-makhluk purba tadi. Kemudian juga dari peralatan-peralatan tadi bisa disimpulkan bahwasanya pada zaman ini itu ditemukan dua kebudayaan. Yang pertama kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong yang ada di kawasan daerah Jawa Tengah. Jadi peralatan-peralatan tadi ditemukan di sekitar zaman itu. Jadi dari perhitungan para arkeolog, peralatan-peralatan yang ditemukan tadi seperti tadi kapak genggam, flex, kemudian tombak dari tulang, itu merupakan hasil dari kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Seperti itu. Selanjutnya adalah zaman Batu Tengah, yaitu masa Mesolitikum. Pada masa Mesolitikum ini, manusia yang meninggali sudah mulai bervariasi, mulai ada migrasi dari Asia untuk meninggali kawasan Indonesia. Hanya saja mereka masih melakukan cara tinggal mereka masih sama dengan masa Paleolitikum, yaitu dengan cara nomaden, yaitu berpindah-pindah. Hanya saja mereka sudah mulai meninggali gua-gua dan ceruk atau lubangan di tebing kayak gitu mereka tinggali, dan mereka masih juga untuk bertahan hidup, untuk makan, mereka masih melakukan food gathering, berburu makanan. Kemudian ciri utama dari masa Mesolitikum ini adalah adanya Kyoken-Modinger. Apa itu Kyoken-Modinger? Kyoken-Modinger adalah tumpukan sisa sampah. Jadi mereka makan terus dibuang, nah ini menjadi tumpukan. Kebanyakan Kyoken-Modinger ini ditemukan di kawasan Sumatera dan berupa sisa-sisa siput dan kerang. Selain itu juga ditemukan kebudayaan-kebudayaan atau hasil kebudayaan yang lain berupa pebble, kapak genggam Sumatera, ditemukan di sekitaran tumpukan Kyoken-Modinger tadi oleh Kallenfeld, PV Kallenfeld. Jadi ditemukan pada masa itu berupa kapak genggam dari Sumatera. Kemudian juga ada escort atau kapak pendek juga ditemukan di sekitaran Kyoken-Modinger. Pada masa itu juga sudah ditemukan alat pipisan untuk memipiskan. Jadi ada pipisan sama landasan. Nah, pada masa itu sudah ditemukan. Jadi kalau kalian mungkin masih mengenal istilah sekarang ulekan, nah itu juga sebenarnya alat peninggalan dari masa praaksara yang masih kita gunakan sampai sekarang, seperti itu. Selanjutnya adalah zaman Neolitikum. Apa itu Neolitikum? Yaitu zaman batu muda. Manusia pada masa ini sudah mulai melakukan food producing. Apa itu food producing lagi? Yaitu memproduksi makanan sendiri. Mereka sudah bisa berternak, mereka sudah bisa bercocok tanam, mereka sudah bisa mengembangkan perikanan. Ya meskipun masih sederhana, tapi mereka sudah bisa mengolah makanan sendiri, tidak lagi melakukan food gathering atau berburu makanan. Kemudian manusia yang meninggali pada masa ini atau orang yang meninggal di zaman ini, manusianya adalah Proto Melayu yang kurang lebih hidupnya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi setelah tadi ada migrasi dari Asia, nah ini sudah mulai menetap nih. Nah masyarakat di sini sudah mulai ditinggali oleh masyarakat Proto Melayu yang hidupnya kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian kebudayaan-kebudayaan yang ditemukan pada masa ini apa saja sih? Yang pertama adalah peralatan-peralatan berupa kapak persegi, ada juga kapak lonjong, kemudian alat-alat dari obsidian juga ditemukan pada masa ini. Kemudian ada gerabah. Nah mereka sudah melakukan food producing, memproduksi makanan sendiri. Tentu saja mereka membutuhkan alat untuk penyimpanan makanan itu sendiri, yaitu berupa gerabah tadi. Kemudian juga ada perhiasan, mereka sudah mulai memakai perhiasan, mulai menghias diri. Kemudian ada mata panah, dan yang terakhir adalah alat pemukul kayu atau alat pemukul kulit kayu. Nah, jadi itu digunakan untuk memukul kulit kayu yang digunakan sebagai pakaian. Ini masih digunakan di kawasan Sulawesi. Jadi alat-alat, jadi tidak semuanya yang kita gunakan saat ini berasal dari zaman modern, tidak. Peninggalan-peninggalan
peninggalan masa praaksara pun masih ada, masih banyak yang kita gunakan pada zaman ini. Selanjutnya adalah zaman batu besar atau megalitikum. Kenapa dinamakan zaman batu besar? Karena pada masa ini ditemukan berupa alat-alat kebudayaan yang akan nanti kita bahas setelah ini, berupa batu-batu dengan ukuran besar. Zaman ini berlangsung sebenarnya sudah berlangsung sejak masa zaman batu muda atau Neolitikum sampai dengan nanti zaman logam. Nah, pada masa megalitikum ini ditemukan berupa alat-alat kebudayaan. Kalau tadi kan hanya kampak, serpihan-serpihan, kemudian alat-alat kecil gitu ya, seperti flex gitu. Ini batunya sudah ukuran-ukuran besar. Seperti yang pertama adalah menhir, yaitu tugu batu yang dibuat untuk mengenang jasa para pemimpin. Kemudian juga ada sarkofagus berupa peti batu yang bentuknya seperti ini, cembung, nanti kemudian ditutupkan, atasnya juga batu. Kemudian juga ada dolmen, sejenis meja besar, jadi nanti ada batu-batu, kemudian atasnya batu lagi, digunakan untuk mengadakan upacara pemujaan terhadap nenek moyang. Ada juga punden berunda. Ini juga sama, terbuat dari batu. Dia bertingkat-tingkat, digunakan untuk pemujaan juga, jadi pemujaan terhadap para leluhur. Yang selanjutnya adalah arca, yaitu untuk mengenang para raja. Jadi arcanya masih kasar ya, tapi sudah ada arca di masa megalitikum ini, cuman masih bentuknya kasar. Kemudian juga ada waruga, sama seperti sarkofagus tadi, dia berupa peti kubur batu, namun bentuknya menyerupai kubus, dia kotak menyerupai kubus. Kemudian yang terakhir adalah kubur batu atau peti batu. Jadi pada masa ini juga sudah ditemukan peti berupa lempengan-lempengan batu yang digunakan untuk meletakkan mayat. Nah, pada masa megalitikum ini merupakan masa terakhir daripada zaman batu. Yang selanjutnya kita akan mempelajari zaman logam. Baik, kita tadi sudah mempelajari materi tentang zaman batu, di mana kita mengenal 4 pembabakan ya, 4 pembabakan. Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, pada zaman besi ini ada 3 pembabakan. Secara global ada 3 pembabakan, yaitu zaman perunggu, besi, dan tembaga. Hanya saja di Indonesia itu tidak mengalami yang namanya zaman tembaga, hanya perunggu dan besi. Zaman besi dan perunggu pun tidak pembabakan secara urut seperti layaknya zaman batu tadi. Pada masa ini digunakan secara bersamaan. Jadi peralatan-peralatan seperti besi dan tembaga ini ditemukan pada masa ini, yaitu pada masa sekitar 300 tahun sebelum Masehi, di mana ketika kawasan Indonesia saat itu ditinggali oleh masyarakat Dutro Melayu. Nah, jadi penyebutan zaman batu kemudian zaman logam itu hanya untuk memisahkan atau tidak bukan berarti di zaman batu tidak ada logam, terus di zaman logam tidak ada peralatan batu. Tidak, peralatan yang masih dipakai di zaman logam tetap akan digunakan. Dan perlu dicatat bahwasanya sejak zaman batu tua itu biji logam sudah diketemukan, hanya saja pengolahannya baru bisa dilakukan pada masa zaman logam ini. Nah, pada zaman logam ini kenapa dikatakan zaman logam? Karena sudah ditemukan peralatan-peralatan seperti itu tadi. Tembaga, karena Indonesia tidak mengalami tembaga ya, perunggu dan besi. Contohnya peralatan-peralatan yang ditemukan pada masa zaman logam ini adalah yang pertama yaitu nekara, berupa genderang yang terbuat dari perunggu. Di kawasan lain juga ditemukan sebuah moko, yaitu sama dengan nekara, itu tapi ukurannya lebih kecil. Kemudian juga ditemukan berupa kapak corong, kemudian ada kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, gelang perunggu, dan peralatan-peralatan perunggu lainnya yang mungkin sampai sekarang juga masih digunakan. Jadi bukan berarti sekarang bukan zaman perunggu, tidak mungkin pakai peralatan-peralatan perunggu, tidak. Tetap masih kita gunakan selama itu masih bermanfaat. Contohnya saja seperti tadi bejana perunggu. Masih banyak masyarakat di Indonesia menggunakan bejana dalam bentuk perunggu. Itu perunggu apa tembaga ya, tapi bejana untuk misalnya masak gitu, masih ada seperti itu. Yang mungkin sebelumnya karena memang
pada zaman batu itu tadi ada zaman megalitikum ditemukan seperti zaman neolitikum ditemukan seperti gerabah. Nah, mungkin pada zaman perunggu sudah fungsinya berubah menjadi bejana tadi. Kemudian peralatan-peralatan dari besi juga banyak masih digunakan seperti sekarang. Seperti cangkul, mungkin sabit, itu mungkin juga sudah ditemukan pada zaman logam tadi. Jadi eh, penggunaan kata zaman ini memang peralatan-peralatan yang digunakan pada masa itu sudah mulai ada penggunaannya. Seperti tadi zaman batu ya peralatannya dibanyakan mayoritas masih dengan menggunakan batu-batuan. Kemudian di zaman logam ini sudah mulai menggunakan logam. Nah, seperti itu untuk materi zaman logam. Jadi menarik bukan di masa yang sudah dimana kita belum tahu teks ataupun sumber, tapi kita sudah mengetahui oh di zaman ini sudah ada peralatan seperti ini. Oh, di zaman ini sudah ada peralatan seperti ini. Itulah pentingnya belajar sejarah. Itulah menariknya belajar sejarah. Karena mungkin bagi orang biasa saja, tapi dengan kamu belajar sejarah, kamu bisa tahu kok di zaman itu ya. Oh, ternyata pada waktu itu prosesnya seperti ini. Dan masih banyak jika kalian mau membaca buku-buku, membaca literasi lebih banyak lagi, cari di internet, di perpustakaan, banyak sekali hal-hal terkait masa lalu terutama di zaman praaksara ini yang masih awam untuk kita ketahui, awam orang lain ketahui, dan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang bisa kita bagikan kepada orang lain bahwasanya sebenarnya peralatan ini sudah ada, sebenarnya peralatan ini sudah digunakan sejak zaman dahulu kala. Seperti itu untuk materi prasejarah, baik dari pengertian prasejarah, zaman batu, zaman logam, kita cukupkan sekian sampai di sini dulu. Kemudian untuk zaman prasejarah dengan materi lain akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Tetap cintai sejarah, tetap semangat untuk belajar sejarah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.